Selamat pagi, salam jua-jua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG BES 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Mas Daryana Brutu, NIM 25010618886. Saya adalah mahasiswa PPG BES 3 tahun 2025 di IAKN Tarutung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 SD dengan materi Aku Mau Hidup Rukun di SD Negeri 030436 Kerajaan Kabupaten Papak Barat. Sekian dan terima kasih. Kita bernyanyi dan berdoa. Oke, baik, silakan siapa bisa memimpin doa pembuka dan satuan pujian. Silakan maju ke depan, Nak. Sebelum berdoa, mari kita angkat pujian kita hari ini, Rasa Bahagia. Oke, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sambil menunggu Ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Baik. Inilah materi kita hari ini, yaitu Aku Mau Hidup Rukun. Nas Alkitabnya Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istrinya. Iya, apa tadi yang dikatakan temannya? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Iya, karena ada kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap mengasihi sesama dan hidup rukun dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, memahami makna hidup rukun dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya hidup rukun dengan sesama teman dan masyarakat. Oke, nah sebelumnya Ibu mau tanya juga dulu ya. Kira-kira apa arti hidup rukun menurutmu? Siapa kira-kira bisa mengasih pendapat? Hidup rukun artinya kita juga bersopan santun dan tidak saling mencela. Oke. Kemudian, kira-kira mengapa kita perlu hidup rukun dengan sesama teman dan keluarga ya? Apalagi kira-kira bisa kasih pendapat, Nak? Saya, Bu. Agar tidak ada pemberontakan atau perselisihan, Bu. Oke. Dan yang ketiga, Ibu tanya juga, coba bagaimana
kamu dapat menunjukkan sikap hidup rukun di sekolah kita ini? Ayo, di sekolah ya. Ya, Bu. Silakan ini. Tidak cakap kotor, tidak membuli, agar tidak ada pertengkaran dan di sekolah dan saling mengasihi. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pendapat dari teman-teman kalian ya. Kita akan membahas pada materi kita ini ya, supaya kita lebih dapat memahami. Baik, selanjutnya nah Ibu, coba kita akan mengamati video yang Ibu sajikan ya. Jadi Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti di sini kamu perhatikan, amati apa yang terjadi pada video tersebut. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, tadi kamu sudah melihat video yang Ibu sajikan. Selanjutnya, coba kita akan membahas tentang video yang sudah kita lihat tadi. Apa saja yang kamu lihat pada video tersebut? Siapa kira-kira bisa memberikan pendapat? Oke, Iren, silakan. Ada tempat di mana orang-orang membawa panah dan tombak. Oke. Lalu apakah terdapat masalah pada video tersebut? Lalu Ya. masalahnya terjadi perang antara dua suku. Iya. Lanjut, terima kasih. Lalu apakah kejadian pada video tersebut merupakan hidup rukun? Iya. Kenapa, Nak? Adanya peperangan antara dua suku. Iya, terima kasih ya. Karena ada peperangan antara dua suku. Nah, selanjutnya mari kita buka Alkitab kita. Apa kira-kira pesan Tuhan? Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca secara responsorial ya, atau bergantian. Coba yang pertama itu laki-laki ya. Laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga nanti kita sama-sama ya. Kita mulai ya. Ayatnya kita sama-sama membacakannya. 1, 2 ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Apabila saudara-saudara jalan bersama dengan rukun, seperti minyak yang naik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun
Alkitab yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tadi. Sekarang tugas kamu coba berdiskusi ya, berdiskusi. Di sini Ibu mau membagikan kegiatan diskusinya. Oke, silakan sesuai dengan kelompoknya didiskusikan sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan Nak. Bagaimana kelompok 1? Sudah dapat tugas semua? Sudah, Bu. Siapa nomor 1? Oke, nomor 2? Saya, Bu. Nomor 3? Saya, Bu. Nomor 4? Oke, berarti berperan semua ya. Oke, baik, lanjutkan. Ini kelompok 3 ya. Ya, Bu. Bagaimana Nak, ada masalah? Ya, Bu. Aman? Aman, Bu. Semua berperan kan Nak? Ya, Bu. Oke. Ini kelompok 4 ya. Bagaimana, ada masalah Nak? Ya, Bu. Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Ya. Kembali hasil diskusinya. Bagaimana? Nomor 1. Aman, Bu. Aman? Aman, Bu. Sudah, Bu. Mana dia? Coba. Bagaimana kelompok 2? Sudah beres? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah selesai ya. Tiga. Mana? Situasinya aman? Aman, Bu. Ada yang sulit Nak? Tidak, Bu. Berarti sudah selesai? Sudah, Bu. Ya,
Ya, 3 kelompok sudah selesai. Ya, bagaimana kelompok terakhir, kelompok 4? Ada masalah? Ya, Bu. Kelompok 4 juga sudah selesai berarti ya. Oke. Karena sudah selesai semua, maka kita lanjut ke persentase. Nah, nanti coba disimak baik-baik ya buat anak ibu semuanya. Disimak baik. Kalau ada nanti tanggapan, boleh nanti ditanggapi. Ya, silakan kelompok 1 maju duluan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apakah yang dimaksud Tuhan melalui bacaan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tersebut? Berdasarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, Tuhan menyampaikan bahwa betapa baiknya dan menyenangkan apabila saudara-saudara hidup dalam persatuan dan kerukunan. Apa manfaat hidup rukun bagi kita menurut Mazmur 133 ayat 1 sampai 3? Baik dan menyenangkan, membawa berkat Tuhan. Nomor 3, bagaimana contoh hidup yang menunjukkan hidup rukun? 3, saling membantu orang yang mengalami kesulitan, menghormati perbedaan pendapat. Bagaimana cara menunjukkan? 1, menghormati dan menghargai apakah hidup rukun itu penting bagimu? Ya, hidup rukun sangat penting saya atau bagi kita. Hidup rukun menciptakan lingkungan yang damai dan nyaman, baik di rumah kerja maupun di masyarakat. Sekian dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Kira-kira ada yang mau ditanggapi anak ibu? Kelompok yang lain? Tidak ada? Tidak, Bu. Pas? Pas, Bu. Oke. Kita kasih aplaus buat kelompok 1. Oke, maju kelompok yang terakhir ya, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 ingin sebelum mempersiapkan diskusi kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Yohana, ada Michelle, ada Samuel, ada kami akan apakah ini disampaikan Tuhan melalui bacaan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tersebut? Berdasarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, Tuhan menyampaikan bahwa kerukunan membawa berkat dan kehidupan kekal dari Tuhan. 2. Apa manfaat hidup rukun bagi kita menurut Mazmur 133 ayat 1 sampai 3? Manfaat hidup rukun sangat besar. Manfaatnya yaitu menunjukkan bahwa kerukunan adalah kunci untuk menerima berkat ilahi dan hidup berkelanjutan. Apakah hidup rukun itu penting bagimu? Ya, hidup rukun sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman. Sekian presentasi dari kami. Iya, inilah kelompok yang terakhir, kelompok 4 ya. Bagaimana? Kelompok yang lain ada kira-kira yang mau ditanggapi dari kelompok 4 ini? Tidak, Bu. Sudah pas? Sudah, Bu. Sudah jelas ya?
sudah baik. Sekarang kita akan menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira bisa memberikan kesimpulan? Oke, Kesia, silakan nak. Arti hidup rukun kondisi di mana seperti individu menghormati, menghargai dan bekerja sama dalam kedamaian. Coba diulang sekali lagi, kondisi Dalam damai di mana setiap individu saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dan bekerja sama dalam kedamaian. dalam kedamaian. Ya, ada lagi kira-kira? Iya, silakan Rin. Pentingnya hidup rukun untuk Pentingnya persatuan dan kedamaian. pentingnya hidup rukun untuk menciptakan persatuan, memperkuat ya, memperkuat persatuan dan kedamaian. Oke, dan lain-lain ya. Ya. Oke, demikian kesimpulan dari teman-teman yang sudah kami dengarkan tadi ya. Ada lagi kira-kira yang lain yang memberikan pendapat? Tidak, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada, maka kita akan simpulkan bersama-sama ya. Kita akan simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi apa itu? Setiap individu saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dalam kedamaian. Iya, yang kedua, Indahnya persatuan dan kebersamaan menjadikan hidup dan kasih bersama. demikianlah kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Bagaimana anak ibu sekalian? Apakah kira-kira sudah jelas? Sudah, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Oke, kalau sudah jelas, maka kita akhiri dengan doa penutup. Dan sebelum kita doa penutup, coba dipelajari materi kita selanjutnya, yaitu tentang ibadah yang sejati. Baik, silakan. Siapa yang bertugas untuk menutup kita dengan doa penutup? Ya, silakan. Thank you.